Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran hadis selanjutnya dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala adalah hadis yang ke-178, masih di bab tentang masalah zakat. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi awakin shadaqah." Tidak ada dalam perak yang kurang dari 5 uqiyah, tidak ada padanya kewajiban zakat. Wala fi maduna khamsi dhaudin shadaqah, dan tidak ada kewajiban zakat dalam unta yang kurang dari 5 ekor. Wala fi maduna khamsati awsuqin shadaqah, dan tidak ada kewajiban zakat pertanian atau perkebunan manakala hasilnya kurang dari 5 wasak. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahasanya dalam zakat ada yang namanya nisab, yaitu batas minimal harta kena zakat. Artinya jika harta seseorang kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Dan harta itu baru kena zakat manakala telah sampai batas minimal kena zakat atau lebih dari batas tersebut. Demikian juga pada dasarnya dalam zakat terdapat kewajiban genap 1 tahun. Maka harta yang sudah sampai nisab itu tidak kena zakat kecuali setelah tetap kena nisab selama 1 tahun. Baru setelah itu ada kewajiban membayar zakat. Dan dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 3 nisab harta. Yang pertama untuk perak. Yang pertama untuk perak, maka Nabi sampaikan nisab perak adalah 5 uqiyah. Ya, dan jika ini dikonversikan ke gram, maka 5 uqiyah ini dinilai setara dengan 585 gram perak. Maka siapa yang memiliki perak dengan nilai 585 gram perak, maka kena zakat, kena kewajiban zakat 2,5%. Tapi jika perak yang dimiliki oleh seseorang kurang dari angka tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian berikutnya di sini kita jumpai nisab untuk unta. Ya, maka nisab untuk unta adalah 5 ekor unta. Kemudian yang ketiga adalah nisab untuk hasil pertanian dan perkebunan. Ya, nisabnya adalah 5 wasak. Dan 1 wasak itu 60 sok. Ya, 1 wasak itu 60 sok. Sehingga nisab hasil pertanian atau hasil perkebunan itu adalah 300 sok. Dan 1 sok itu sama dengan ukuran kewajiban zakatul fitri. Maka 1 sok itu sama dengan ukuran kewajiban zakatul fitri. Anggap saja 2,5 kilo atau 3 kilogram. Ya, maka kalau kita ambil angka 3 kilogram sebagaimana pendapat sebagian ulama, kemudian tadi nisabnya adalah 300 sok, ya maka tentu 3 kali 3, ya 900 kilogram hasil pertanian, gabah atau yang lain. Nah, baru ketika sampai hasil pertanian atau hasil perkebunan itu sampai demikian, sampai angka itu baru ada kewajiban zakat. Jika kurang dari itu maka tidak ada kewajiban zakat. Dan di sini disampaikan bahwasanya nisab hasil pertanian adalah 5 wasak. Dan perlu diketahui bahwasanya wasak itu adalah takaran, ukuran takaran dan bukan ukuran timbangan. Oleh karena itu maka diambil kesimpulan dari hadis ini, dari kata-kata wasak, bahwasanya zakat yang wajib dari hasil pertanian dan hasil perkebunan adalah manakala hasil-hasil tersebut, terutama di masa silam, itu diperjualbelikan dengan cara ditakar, bukan dengan cara ditimbang. Ingat di zaman
kakek dan nenek kita, kalau orang beli beras itu pakai tolak ukurnya sekian liter. Ya. Maka asalnya beras atau gabah itu diperjualbelikan dengan cara takaran dan bukan dengan cara timbangan. Maka hasil perkebunan, hasil pertanian yang diperdagangkan, diperjualbelikan dengan cara takaran, nah itulah yang kena kewajiban zakat. Karena Nabi menggunakan kata-kata wasak. Dan wasak itu takaran dan bukan timbangan. Ya, dan tentu tidak semua hasil pertanian itu mendapatkan, tidak semua hasil pertanian itu terkena kewajiban zakat. Ya, ada beberapa pendapat dalam masalah ini, di antaranya bahasanya yang jadi tolak ukur kewajiban, yang jadi tolak ukur hasil pertanian, hasil perkebunan yang kena zakat adalah manakala hasil pertanian atau perkebunan tersebut awet untuk disimpan. Ya, awet disimpan. Semacam gabah. Gabah itu awet bisa berbulan-bulan disimpan. Jagung pun demikian. Nah itu bahan makanan yang bisa dimakan dan awet disimpan. Nah itu yang kena kewajiban zakat. Ya, pendapat yang lain menambahkan di samping awet disimpan, namun makanan tersebut bisa menjadi makanan pokok. Ya, bisa menjadi makanan pokok. Awet disimpan dan bisa menjadi makanan pokok. Nah, itulah hasil pertanian atau hasil perkebunan yang kena zakat. Oleh karena itu buah-buahan, pepaya, rambutan, durian dan seterusnya itu adalah hasil perkebunan yang tidak kena zakat. Maka memperhatikan hal ini, mana hasil perkebunan yang kena zakat dan mana yang tidak, itu satu hal yang penting. Maka kebun karet tentu tidak kena kewajiban zakat karena dia tidak dimakan dan dia awet disimpan, namun bukan sesuatu yang dimakan, apalagi bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok alias makanan pengenyang. Ya, demikian pelajaran hadis kita dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.